Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dan menuntun hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 hingga yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, keluarga merupakan salah satu harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Sebuah keluarga yang sehat, orang tua akan melakukan tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya, sehingga mereka tahu memilih apa yang baik dan benar bagi kehidupannya di kemudian hari. Dalam tradisi orang Yahudi, orang tua wajib menyampaikan ajaran-ajaran dan perintah-perintah Tuhan dalam setiap kesempatan, baik ketika mereka duduk bersama, ketika mereka berbaring, maupun ketika mereka berpergian. Mereka mengajarkan bagaimana hidup dengan berhikmat dan bijaksana. Tujuannya adalah agar anak-anak sejak kecil belajar untuk hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat hidup penuh kebahagiaan di kemudian hari, karena mereka tahu bagaimana mereka memilih hal yang benar untuk dilakukan. Kelak ketika anak-anak ini berkeluarga, mereka juga bisa mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, keluarga orang-orang Yahudi pada waktu itu diharapkan menjadi keluarga yang sehat, yang kuat dari generasi ke generasi. Dan inilah yang juga menjadi kerinduan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun ada satu hal yang dapat merusak sebuah keluarga. Ayat 24 dan seterusnya memberitahukan kepada kita bahwa godaan perselingkuhan dan perzinahan akan menghancurkan sebuah keluarga. Akibatnya sangat luas dan merugikan. Bukan hanya membawa rasa malu kepada orang yang melakukannya, tetapi juga kepada keluarganya, baik itu pasangannya, anak-anaknya, maupun keluarga yang lebih besar lagi. Meskipun selalu ada ruang untuk pertobatan dan pengampunan, ketika mereka menyadari dan mengakui dosa kesalahan mereka.
namun luka yang ditimbulkan karena perzinahan maupun perselingkuhan tidak dapat disembuhkan dengan sempurna, sehingga menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan pergumulan di dalam kehidupannya. Karena itu penting untuk kita menjaga dan membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, di mana kasih, kesetiaan, kebenaran, kekudusan, dan hikmat dapat dialami oleh seluruh keluarga kita, bahkan dapat dirasakan lebih luas lagi oleh keluarga-keluarga lain yang mengenal kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami sebagai orang tua dapat mengajarkan apa yang sepatutnya untuk diketahui dan untuk dihidupi oleh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami sebagai anak-anak, biarlah kami boleh mendengar didikan dan ajaran orang tua kami, secara khusus ketika mereka mendasarkan semuanya itu di dalam firman Tuhan. Jagalah keluarga kami Tuhan, dari segala hal yang bisa merusak dan menghancurkan keluarga kami. Sehingga ya Tuhan, keluarga kami tetap menjadi keluarga yang sehat, jauh dari godaan-godaan yang membuat keluarga kami menjadi terpecah dan hancur. Bapa, pimpin, jaga hidup kami, bisa hidup dengan bijaksana, memilih apa yang baik, berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.